I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Francisca Novitasari dengan NIM 2226008 dari program studi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem persarafan. Selamat menyaksikan. Sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem pengendali, sistem informasi yang terintegrasi yang berfungsi menerima data, mengelolanya, menentukan respon, dan memberi perintah ke setiap organ tubuh untuk melakukan tindakan yang penting demi keadaan homeostatis. Dan adapun fungsi dari sistem saraf, yaitu ada 4. Yang pertama, menerima informasi. Yang kedua, mengomunikasikan informasi antara sistem saraf perifer dan sistem saraf pusat. Yang ketiga, mengelola informasi. Dan yang keempat, menghantarkan informasi. Sistem saraf didukung oleh neuron, di mana neuron ini adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari sistem saraf. Bagian-bagian neuron, yaitu ada 3, dendrit sebagai penerima rangsang, badan sel sebagai penyedia bahan makanan untuk sel saraf, akson membawa rangsangan dari badan sel ke sel saraf lain. Pembagian neuron ada 3, yaitu yang pertama neuron sensorik, yang kedua interneuron sistem saraf pusat, dan yang ketiga efferent neuron. Mekanisme penjalaran impuls. Impuls sampai di akson presinaps. Saluran ion Ca terbuka, ion Ca masuk ke translokasi vesikel dan eksitoris, keluarnya transmitter ke celah sinaps. Neurotransmitter berkaitan dengan reseptor, efek eksitori menghantar, dan inhibitori menghambat impuls. Sistem saraf pusat atau central nervous, otak dan sumsum tulang belakang sebagai tempat pemrograman proses informasi. Saraf tepi atau peripheral nervous, saraf motorik sensorik berupa alat panca indera, mendeteksi dan mengirimkan impuls elektromika yang digunakan pada sistem saraf. Otak terdiri dari beberapa bagian, yaitu frontal, parietal, temporal, dan occipital, di mana bagian-bagian ini memiliki fungsinya masing-masing. Otak terdiri dari otak besar, otak kecil, dan batang otak, di mana otak besar ini disebut cerebrum, otak kecil disebut cerebellum, dan batang otak disebut brainstem. Dan otak ini mengendalikan bagaimana tubuh manusia bekerja. Gerakan sadar otak, sistem saraf somatik, mengendalikan bisep, bifid, dan otot-otot lainnya. Gerakan tidak sadar, misalnya detak jantung. Jika olahraga otak bekerja, sistem saraf otonom meningkatkan detak jantung lebih cepat. Cerebrum, otak besar. Struktur cerebrum terbagi menjadi korteks cerebri dan diaphragm cephalon. Cerebrum terdiri dari 2 belahan yang disebut hemisfer, yaitu kiri dan kanan. Cerebellum atau otak kecil berhubungan dengan brainstem yang terdiri dari 2 hemisfer yang berfungsi untuk mengkoordinasi aktivitas otot rangka, mempertahankan keseimbangan tubuh, dan mengontrol gerakan. Sumsum tulang belakang, medulla spinalis, berawal dari medulla oblongata ke arah cauda melalui foramen magnum dan berakhir di antara vertebra L1 dan L2. Sebagai penghubung otak dengan seluruh tubuh atau perifer, berperan langsung dalam proses atau gerak refleks, dan mengandung 31 pasang saraf spinal. Bagian-bagian dari sumsum tulang belakang yaitu cervix, thorax, lumbal, sakral, coccygeal, penebalan cervix, cauda equina, conus medullaris, dan filum terminalis spinal. Tiap pasang saraf terletak pada segmen tertentu.
Tiap pasang saraf diberi nomor sesuai tulang belakang di atasnya. 8 pasang saraf spinal cervis, yaitu dari C1 sampai dengan C8, 12 pasang saraf spinal toraks dari T1 sampai dengan T12, 15 pasang saraf spinal lumbar dari L1 sampai L5, 5 pasang saraf spinal sakral dari S1 sampai dengan S5, dan 1 pasang saraf spinal coccygeal CO. Sistem saraf kranial terdiri dari 12, yaitu ada olfactorius, opticus, oculomotorius, thoracoalaris, trigeminalis, abducens, facialis, vestibulocochlear, glossopharyngeal, vagus accessorius, dan hypoglossus. Saraf spinal. Saraf spinal berjumlah 31 pasang yang terdiri dari 8 pasang servikal yang mengurus daerah lengan, leher, dan bahu, 12 pasang torakal yang mengurus badan, 5 pasang lumbar yang mengurus tungkai, 5 pasang sakral yang mengurus daerah pelvis dan sekitar pangkal paha, 1 pasang coccygeal mengurus daerah pelvis dan sekitar pangkal paha. Mekanisme penjalaran impuls, yaitu yang pertama adanya impuls yang diterima oleh reseptor di sistem saraf tepi, lalu dilanjutkan ke saraf sensorik melalui konektor menuju ke otak. Sistem saraf pusat dilanjutkan ke konektor, lalu diterima oleh saraf motorik, lalu dilanjutkan ke efektor di saraf tepi. Itulah beberapa sistem persarafan yang bisa saya jelaskan. Jika ada materi atau penjelasan saya yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.